Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Anggota dari kelompok 3, yang pertama Ananda Putri Maulidia, NIM 1018, yang kedua Kamedia Ilmu Diferensia 1022, yang ketiga Dia Ayu Wulandari 1019, yang keempat Denisa Nur Aziza 1021, yang kelima Retno Cynthia Wijayanti 1023. Konsep IPTEX dalam Islam. 1. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, firasat, atau yang lainnya. 2. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, disistematisasi, diorganisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang objektif, general, dan verifikatif. Atau sains adalah pengetahuan yang rasional, empiris, objektif, terukur, verifikatif, serta komunal atau general. 3. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 4. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia yang bernilai keindahan. Iptek dan seni dalam Islam. Iptek adalah analisis dari uraian rahasia-rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang disimbolkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Kompilasi pengetahuan manusia kemudian didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan. Pembacaan ayat-ayat kauniyah ini melahirkan sains dalam upaya menafsirkan. Ada astronomi, matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Dari segi esensinya, semua sains sudah islami, sepenuhnya tunduk pada hukum Allah. Hukum-hukum yang digali dan dirumuskan adalah hukum-hukum alam yang tunduk pada sunatullah. Pembuktian teori yang dikembangkan dilandasi pencarian kebenaran, bukan pembenaran nafsu manusiawi. Sedangkan tujuan manusia meningkatkan ilmu pengetahuan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya, meredam rasa kesombongan, dan memperbanyak berbuat kebajikan melalui karunia akal. Ipteks dalam pandangan Islam. Ilmu dalam Islam diartikan sebagai segala pengetahuan yang bersifat menjelaskan atau memberi kejelasan terhadap segala sesuatu yang dihadapi atau dibutuhkan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai hamba ataupun khalifah Allah. Sumber ilmu dalam pandangan Islam adalah berasal dari wahyu, pemikiran atau akal, serta pengalaman manusia. Ilmu yang berasal dari wahyu bersifat perennial atau abadi, mutlak, dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Sedangkan ilmu yang berasal dari akal ataupun pengalaman manusia itu bersifat acquired atau perolehan, relatif, dan berfungsi sebagai sarana dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, ipteks itu bersifat terikat nilai atau tidak bebas nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Iptek merupakan hasil olah pikir dan rasa manusia, karenanya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan akal budi manusia. Pengembangan iptek merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah yang berakal. Iptek merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat, Islam sangat mendorong pengembangan iptek. Terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Bahkan, ayat yang pertama adalah perintah untuk membaca atau dalam arti luas, bukan perintah tentang ibadah ritual tertentu. Integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara iman atau takwa di satu sisi dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni di sisi lain haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam karena berarti telah memuat akidah, syariah, dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal saleh kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah
serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya, bahkan bisa menjadi malapetaka. Dengan pemahaman atas iptek, kesadaran atas kemahaesaan Allah semakin mempertebal iman sehingga menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi manusia. Dengan menuntut ilmu berarti manusia memanfaatkan semua anugerah fasilitas akal dan alam semesta, memikirkan perihal pembentukan, susunan dan evolusi alam semesta dalam tinjauan astronomi merupakan cara mengenal kekuasaan Allah yang pada gilirannya akan memperkuat akidah. Keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang pertama, menurut Al-Hadis, yaitu orang yang berilmu sangat dimuliakan Allah. Karena itu, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Yang kedua, menurut Quran surat nomor 58 ayat 11, yaitu orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Bahkan, tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Yang ketiga, menurut Quran surat nomor 2 ayat 247, yaitu di antara yang lebih berhak untuk dijadikan sebagai pemimpin adalah mereka yang lebih tinggi ilmunya. Yang keempat, menurut Al-Hadis, yaitu orang yang berilmu merupakan salah satu pilar dalam tegaknya kehidupan dunia. Yang kelima, menurut Quran surat nomor 35 ayat 28, yaitu orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Yang keenam, menurut Quran surat nomor 2 ayat 30-32, yaitu manusia diangkat sebagai khalifah Allah adalah karena ilmunya. Yang ketujuh, menurut Al-Hadis, yaitu ibadah yang diterima Allah adalah yang dilakukan atas dasar iman dan ilmu yang benar. Yang kedelapan, menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yaitu sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang memimpin peradaban adalah yang lebih unggul dalam penguasaan dan penerapan iptek. Barang siapa yang mendapat ilmu pengetahuan orang beriman, ia telah mendapat banyak kebajikan. Yang kesembilan, menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah meninggikan beberapa derajat kedudukan orang beriman dan berilmu pengetahuan. Tanggung jawab ilmuwan terhadap alam lingkungan. Ilmuwan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dibanding orang-orang awam. Yang pertama, ilmuwan harus mendorong pengembangan iptek ke arah kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan yang sia-sia. Karena kerusakan alam dan lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Yang kedua, ilmuwan harus selalu menyadari bahwa dirinya adalah hamba dan khalifah Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban dan keilmuannya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.